Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guntur Cahyono MPD selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum, juga teman-teman sekalian yang semoga kita selalu dalam keadaan yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan mengenai konsepsi pengembangan kurikulum dalam pendidikan Islam. Nah, di sini kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Mbak Nur Laila Syahri Syarifah, kemudian Mbak Miftah Anakusuma, yang ketiga yaitu saya sendiri, Lala Kemalasari. Selanjutnya ada Mas Ahmad Fathur Rahman, dan yang terakhir ada Mas Dani. Nah, monggo nanti kita simak bersama videonya. Apa itu konsepsi kurikulum? Konsepsi kurikulum berasal dari bahasa Inggris yaitu a structured series of intended learning outcome, yang mempunyai arti serangkaian terstruktur dari hasil pembelajaran yang diinginkan. Nah, konsepsi kurikulum ini mempunyai 3 cakupan. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai substansi, di mana ada persetujuan antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijaksanaan pendidikan dengan masyarakat sebagai bukti, yaitu dokumen tertulis. Yang kedua yaitu kurikulum juga dapat mencakup lingkup tertentu, yaitu sekolah, provinsi, bahkan sampai ke negara, agar hubungan kurikulum itu dinamis. Dan yang ketiga yaitu kurikulum menjadi bidang studi kurikulum. Ini menjadi kajian bagi para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Akan menyampaikan materi tentang dasar pengembangan kurikulum. Yang pertama, dasar filosofis. Dasar filosofis yaitu merupakan landasan yang utama dalam pengembangan kurikulum. Pentingnya rumusan yang didapatkan dan dihasilkan dari berpikir secara mendalam, analisis, logis, sistematis dalam melaksanakan dan merencanakan ataupun membina kurikulum, baik dalam perencanaan ataupun dilaksanakan di sekolahan. Yang kedua, landasan psikologis. Penerapan landasan ini agar supaya dapat menyesuaikan dari segi materi ataupun bahan yang akan disampaikan. Itu landasan sosial budaya. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu perencanaan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Yang keempat, landasan yuridis. Kurikulum pada dasarnya adalah produk yuridis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Yang kelima, yaitu landasan pengetahuan dan teknologi. Berbagai penemuan baru terus berlangsung hingga saat ini. Dapat dipastikan bahwa masa yang akan datang, penemuan tersebut akan semakin berkembang. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai konsepsi pengembangan kurikulum. Di sini ada 4 macam konsep kurikulum. Yang pertama, mengenai konsepsi kurikulum subjek akademik. Yang kedua, kurikulum humanistik. Yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Dan yang keempat yaitu kurikulum teknologi. Dan langsung mulai saja mengenai kurikulum subjek akademik, yaitu kurikulum yang dinilai sangat praktis karena mudah dievaluasi dan juga mudah dilaksanakan. Nah, tujuan dari kurikulum ini pada intinya yaitu untuk melatih siswa agar menggunakan ide ataupun gagasan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, di sini berarti guru harus membimbing siswa agar mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian untuk metode pengajarannya yaitu menggunakan alat peraga, seperti halnya di masa sekarang ini lebih menggunakan kepada IT. Selanjutnya yaitu mengenai kurikulum humanistik, di mana humanistik sendiri berarti memanusiakan manusia. Di sini berarti guru harus mampu menumbuhkan rasa kasih sayang di antara para siswanya maupun di antara siswa kepada gurunya. Nah, di sini guru juga memberikan keleluasaan kepada siswa untuk berkarya dalam proses pembelajarannya. Juga bisa memberikan pilihan bagaimana metode yang harusnya guru gunakan supaya mereka jauh lebih paham dalam menerima pelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Bagaimana
siswa diajarkan untuk melihat problem yang tengah terjadi di masyarakat, untuk nantinya dia lebih bisa mempersiapkan ketika dia sudah tidak di jenjang pendidikan lagi, dia mampu untuk menyesuaikan berkehidupan dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai kurikulum teknologi. Ini lebih menekankan pada penguasaan teknologi, di mana siswa harus mampu mengikuti perkembangan teknologi, entah itu dalam proses pembelajaran ataupun dalam hal yang lain. Nah, di sini peran guru lebih kepada bagaimana guru mampu menggunakan teknologi itu untuk bisa menarik perhatian dari si murid tersebut. Baik, yang terakhir yaitu mengenai kurikulum teknologi. Nah, kurikulum ini lebih menekankan pada penguasaan teknologi, di mana nantinya guru mampu mengarahkan siswa untuk memahami materi itu lewat media. Nah, media ini biasanya ada yang berupa video maupun film. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang faktor-faktor dalam konsepsi pengembangan kurikulum. Untuk faktor yang pertama yaitu tujuan. Faktor tujuan. Benar, faktor ini menjadi landasan dalam melaksanakan sebuah ide atau gagasan yang di dalamnya terdapat tolak ukur dalam perumusan tujuan tersebut. Untuk tolak ukurnya ada 3 tolak ukur, yaitu 1. Pernyataan tujuan harus menggambarkan jenis tingkah laku yang diharapkan serta isi atau konteks penerapannya. Untuk yang kedua, menggambarkan bentuk perilaku dan berbagai pengalaman belajar yang hendak ingin dicapai. Untuk yang ketiga yaitu bersifat realistis sehingga dapat diwujudkan dalam pelaksanaannya. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor tuntutan masyarakat, di mana dalam perumusannya harus dipertimbangkan juga apa yang diinginkan masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat, seperti penguasaan teknologi dan informasi, di mana hal ini dibutuhkan dalam era globalisasi ini yang menuntut perubahan. Untuk faktor ketiga yaitu faktor isi atau materi, di mana tanpa adanya materi ini sebuah pembelajaran tidak akan terlaksana. Untuk faktor yang keempat yaitu faktor psikologis. Dalam perumusannya perlu diperhatikan juga bagaimana murid dalam proses belajarnya, bagaimana mereka merespon sebuah objek dan kondisi mental mereka. Sekian materi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri yang berikutnya. Tujuan kurikulum bagi supervisor. Tujuan kurikulum dijadikan sebagai pedoman, patokan, atau ukuran dalam menetapkan bagian mana yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan dalam usaha pelaksanaan tujuannya apabila ia memahami kurikulum. Selanjutnya, tujuan kurikulum bagi pengawas akademik, membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah, atau membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun yang relevan di sekolah menengah dan sejenis. Kemudian yang terakhir, tujuan bagi masyarakat dan pengguna lulusan. Masyarakat dan pengguna lulusan juga dapat memberikan kritik dan membangun dalam rangka penyempurnaan program pendidikan di satuan pendidikan agar lebih serasi dengan kebutuhan masyarakat. Dengan perkataan lain, kurikulum suatu pendidikan hendaknya relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia pekerjaan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti bila ada pertanyaan maupun kritik saran, boleh kalian sampaikan di kolom komentar. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.